Ya pemirsa, kembali di Ayus Pagi, nekat beroperasi hingga larut malam, bazar pakaian murah di Cikupa, Tangerang dibubarkan paksa tim Satgas COVID-19. Petugas juga akhirnya menutup dan menyegel toko pakaian murah ini. Dengan membunyikan sirene mobil patroli, tim Satgas COVID-19 membubarkan kerumunan pengunjung bazar pakaian murah di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Tim Satgas COVID-19 pun terpaksa masuk ke dalam antrian pengunjung yang berdesakan di pintu pakaian murah ini untuk menghentikan transaksi. Petugas meminta pengunjung yang mayoritas anak muda ini untuk segera membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Bazar pakaian murah dinilai melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Petugas akhirnya memberikan sanksi keras kepada pengelola bazar karena melanggar jam operasional. Kita punya tindakannya pencegahan, tidak ada sama sekali toleransi untuk pandemi COVID ini. Karena yang kabupaten, kecamatan itu hanya bisa melaporkan, tidak melakukan tindakan. Ya tindakan tegas yang sudah kita lakukan yaitu penyegelan. Untuk memberi efek jera, pengelola toko yang menggelar bazar pakaian murah ini pun diperiksa. Sementara toko pakaian murah ini ditutup untuk sementara. Dari Tangerang, Banten, Amir Rani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pembagian rapor di SMAN 5 Cimahi, Jawa Barat juga dibubarkan Satgas COVID-19. Acara perpisahan sekaligus wisuda tersebut tidak memiliki izin dan berpotensi menjadi sumber penyebaran virus corona. Tim Satgas COVID-19 Kota Cimahi Barat mendatangi SMAN 5 yang sedang menggelar acara pembagian rapor dan wisuda murid. Petugas menyatakan acara ini tidak mengantongi izin sehingga harus dibubarkan. Pihak sekolah keberatan karena merasa telah menerapkan protokol kesehatan. Namun petugas tetap meminta agar acara segera dihentikan. Kita karena dari pihak sekolah tidak memiliki izin dari Satgas COVID pemerintah daerah Kota Cimahi, kita hentikan cukup sampai sesi pertama saja. Kalau kira-kiranya acara ini masih panjang, kita cut juga, jadi kan yang kira-kira acara yang tidak penting kita hilangkan agar untuk lebih mempercepat ini. Acara yang semula berlangsung 2 sesi hingga sore harus dibatalkan pihak sekolah. Sementara kegiatan pada sesi pagi hanya berlangsung selama 2 jam. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Warga perumahan Gria Melati, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Saat ini warga yang terpapar sudah mencapai 90 orang. Satuan Tugas COVID-19 Kota Bogor terus memantau perkembangan kesehatan warga perumahan Gria Melati, Bogor, Jawa Barat. Sejak menjadi klaster COVID-19, warga yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Jika kemarin dilaporkan sebanyak 85 orang, kini bertambah menjadi 90 orang. Penambahan ini menjadi kasus pertama sebagai kasus COVID-19 terbanyak yang menulari warganya. Wali Kota Bogor Bima Arya memerintahkan seluruh warga perumahan yang berjumlah 600 jiwa harus menjalani tes PCR. Tidak ada, tetap bersama Pak Dhani, Pak Kapolres akan fokus ke PPKM, kewilayahan, karena ini senjatanya di situ. Presiden bilang kita belajar dari India. Jadi Presiden sampaikan cerita beliau dialog dengan Perdana Menteri India tentang kunci sukses India di fase awal melakukan micro lockdown. Jadi PPKM Indonesia adalah belajar dari India. Nah sekarang ketika India lengah, Indonesia jangan sampai lengah. Jadi kuncinya micro lockdown atau yang kita laksanakan sekarang PPKM mikro. Sementara itu, Satgas COVID-19 Kota Bogor juga telah membatasi kegiatan masyarakat skala mikro di perumahan Gria Melati dan memasok kebutuhan warga dengan mendirikan dapur umum. Petugas juga menyemprot lingkungan setempat dengan cairan desinfektan. Sementara warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah diisolasi di gedung Badan Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan BPKP Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pekan lebih pasca Lebaran, penyekatan kendaraan di sejumlah ruas jalan masih terus digelar petugas. Di Bekasi, Jawa Barat, ratusan pengendara sepeda motor terjaring dan menjalani swab antigen. Di ruas arteri Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejumlah pengendara motor terjaring penyekatan yang digelar jajaran Polres Metro Bekasi.
Para pengendara sepeda motor ini diwajibkan mengikuti swab antigen yang disediakan di pos penyekatan. Satu persatu pengendara diswab tim medis dengan menggunakan APD lengkap. Swab antigen gratis bagi pengendara ini mendapat simpati dari masyarakat dan mahasiswa dengan membagikan bunga kepada petugas dan juga tim medis. Khususnya Polsek Cikarang mengucapkan banyak terima kasih atas kepeduliannya dari mahasiswa kami yang peduli terhadap petugas dari TNI Polri, Disub maupun dari kesehatan yang telah melakukan penyekatan di depan kantor kecamatan ini. Mahasiswa Indonesia mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah bekerja siang dan malam dalam rangka menekan angka COVID-19 di seluruh Indonesia. Seorang guru sekolah dasar di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke rumah sakit usai divaksin COVID-19. Guru tersebut lemas dan sesak nafas karena kurang istirahat dan tidak sarapan sebelum divaksin. Video kepanikan warga saat seorang guru sekolah dasar tiba-tiba lemas dan sesak nafas usai divaksin COVID-19 viral di media sosial. Ia menerima vaksin COVID-19 Sinovac di gedung kantor Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Guru bernama Muhammad Akbar Safar ini kemudian dilarikan ke IGD RSUD Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ia mengaku kurang istirahat dan tidak sarapan sebelum disuntik vaksin. Tadi berdasarkan laporannya kondisi pasiennya baik, tekanan darahnya stabil, tidak ada tanda-tanda sesak. Dari anamnesa yang dilaporkan ke kami, ini pasiennya kurang beristirahat dan tadi saat pergi vaksinasi juga belum sarapan. Setelah diberikan pertolongan medis, kondisi pasien berangsur membaik. Akibat kejadian ini, banyak guru yang kemudian pulang dan tidak jadi divaksin karena ketakutan. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Petugas menyusuri wilayah pedalaman di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk menjemput lansia agar mau disuntik vaksin COVID-19. Banyaknya hoaks seputar efek vaksin menjadi tantangan petugas dalam mensosialisasikan vaksinasi COVID-19. Petugas menyusuri jalur pedalaman di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk menjemput warga berusia lanjut agar mau diberi vaksin COVID-19. Petugas melewati jalur darat menggunakan kendaraan roda 2 dan melintasi sungai dengan menumpangi perahu. Setibanya di daerah tujuan, petugas mengkampanyekan pentingnya vaksin COVID-19 dan meluruskan hoaks seputar efek vaksin. Petugas kemudian menjemput puluhan lansia untuk disuntik vaksin COVID-19. Tidak semua lansia juga mau divaksin. Dan ketika mendatangkan untuk vaksinasi massal ini juga menjadi kendala dan berbagai risikonya. Kemungkinan karena mendengar hoax-hoax tentang vaksinasi yang membahayakan, sehingga kami dengan Pak Kadinkes, Pak Dr. Mul tadi menyampaikan edukasi bahwa vaksinasi ini aman, halal, dan sehat. Vaksinasi COVID-19 dengan sistem jemput bola ini rencananya akan terus dilakukan petugas ke desa-desa lainnya di wilayah pedalaman Kabupaten Pulang Pisau. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan.